Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang di rumah Ibu Ainul Mardiah. Untuk diketahui, ibu ini memiliki 4 orang anak dan keempat-empatnya putus sekolah. Mulai dari anak pertamanya yang saat ini sudah berusia 23 tahun, dia hanya sempat sekolah sampai kelas 2 SMP. Kemudian kakaknya dari usia 5 tahun sudah tinggal di tempat orang demi bisa sekolah, demi mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian anak ketiganya perempuan juga, usianya adalah saat ini 13 tahun, dia juga putus sekolah. Dan yang terakhir adalah Maulidin. Maulidin saat ini usianya 11 tahun, dia putus sekolah sejak kelas 2 SD. Seharusnya saat ini dia sudah sekolah di kelas 4 SD. Mengapa di tengah kemajuan hari ini, otsus yang melimpah di Aceh, tapi masih sangat banyak orang yang tidak mampu sampai tidak bisa lagi sekolah? Salah satunya Maulidin. Dia punya cita-cita yang cukup tinggi, tapi balik lagi karena kondisi ekonominya mereka harus putus sekolah. Walaupun sekolah negeri hari ini memang menggratiskan, memang benar sekolah negeri menggratiskan biaya untuk bersekolah, tapi karena tidak memiliki kendaraan, jarak sekolah yang jauh, akhirnya memilih untuk sekolah di swasta. Karena itu yang dekat. Karena itu yang dekat. Nah, karena itu pula kemudian tidak mampu membayar uang bulanannya. Oke, Ibu Ainul Mardiah usianya sekarang berapa? 4 apa 5 77 lah. Oh, kelahiran tahun 2007. Bu, apa pekerjaan sehari-hari ini? Nyuci dan gosok punya orang. Kenapa dari pendapatan yang sekarang ini tidak mampu menyekolahkan mereka? Gimana ya? Sekarang pun nyucinya udah nggak banyak lagi karena udah sering sakit, darah tinggi, lambung. Kalau udah banyak kerjaan sehari-hari nanti sakit, 2 hari tidur, naik kolesterol kan, darah tinggi. Idealnya Bu, dari usaha mencuci dan menyetrika pakaian orang lain ini, Ibu bisa mendapatkan berapa sih bulanannya? Kalau Ibu itu bulanan, kalau dibilang 1 juta kadang nggak sampai juga, karena kita monggok-monggok nyucinya kan, monggok-monggok karena sakit. Kalau nggak sakit bisa. Kalau dulu ya banyak, karena masih kuat kita, sehari 20 kilo berarti ya taruhlah 200.000 ya kan. Sekarang enggak, sering sakit. Kalau aku kebutuh nanti sakit, jadi santai aja, yang penting ada bisa untuk apa, jaga-jaga anak kan. Nah, mereka putus sekolah ini 3 berarti kita bilang, atau kita bilang lah semuanya bisa dikatakan putus sekolah. Kalau seandainya 4-empatnya tinggal di rumah. Kenapa bisa putus sekolah, Bu? Karena bayar. Jadi kalau dulu kan nggak bayar sekolah, cuma 50.000 sebulan. Sekarang kan udah 150. Ganti kepala sekolah mau dimajukan, jadi naiklah biaya SPP-nya. Katanya gurunya pun nggak bisa gitu loh, kalau cuma bisa diringankan, bayar sikit-sikit bisa, kalau yang udah numpuk tuh. Kayak kemarin Maulida udah dikasih surat, udah nggak berani sekolah lagi dia kan, nggak bayar uang uang masuknya kurang. Itu waktu dia sekolah kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD? SMP ya. Nah, berapa tahun dia nunggak biaya tuh? Setahun lah dia. Berarti setahun dia putus sekolah. Sekarang kemarin karena keluar uang beasiswanya, jadi untuk nutupin uang masuk sekolah dia, nanti bisa sekolah lagi katanya. Oke, berarti dia sekarang masih kelas 1 atau sudah kelas 2? Kelas 2. Kelas 2. Seharusnya sudah kelas 3 atau? Enggak, kelas 2 tetap. Tetap kelas 2 ya. Tapi dia sempat tidak sekolah setahun. Pokoknya dia naik kelas itu kemarin, nggak tahu lah. Baru minggu kemarin
untuk uang beasiswa yang dikasih itu kan. Berapa Senin banyak? kemarin Berapa banyak? 750 yang untuk nutup uang itu, sisanya uang masuk kan. Kalau Maulidin, kenapa dia bisa putus sekolah? Seharusnya kan sudah kelas 4, tapi dia berhenti sejak kelas 2. Itulah minta duit untuk nutup SPP 1 semester ya, udah 600 berapa 1 semester tuh. Jadi udah 3 hari dia sekolah, nggak dikasih sekolah, harus bayar tuh dulu. Udah itu lama nggak ini, udah apa, pokoknya nggak ada duit lah kalau udah banyak kayak gitu. Kenapa ibu harus memilih sekolah swasta? Ini kan ceritanya kalau swasta tidak bisa bayar bulanan, bahkan sehingga jadi menumpuk kan? Bayar dua-dua. Dia kelas 2, kakaknya berarti kelas berapa? Ini kelas 2 SMP kan? Dia kelas 2, kakaknya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 kan dua-dua bayar. Cuma kan pikirnya bayar si kakak dulu biar naik kelas kan, pikirnya. Rupanya kata-kata orang kakaknya pemalas sekolah, untuk apa dia aja kata orang, karena dia kan rajin sekolah. Udah itu dia pun pandai lah gitu, nggak mikir ke situ, pikirnya dia mau taman, alah dia dulu yang ke taman. Ada orang bilang memang, kenapa nggak Maulidin aja, kakak udah cukup sampai SD aja kata orang. Bu, kenapa ibu tidak memilih menyekolahkan mereka di sekolah negeri, Bu? Kan nggak perlu Sekolah bayar. negeri kan ongkos hari-hari becaknya. Kalau hari ini mereka sekolah jalan kaki cukup dengan jajan berapa? Jajan 5.000, kalau ini nggak sekolah paling 2.000. Kalau mereka kalau dia harus sekolah di sekolah negeri itu berapa jaraknya? Berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan untuk ibu untuk biaya transportasi atau beca? Beca kalau di dekat sini 5.000 ya kan, beca. Kalau jauh, karena gini, kalau masuk dulu kan harus pakai online masuk sekolah. Kita kadang kayak abang dia ini sekolahnya kan SD 1, malah milih sekolah dia berapa ya SMP, jatuhnya ke peniti, otomatis kan kalau becak lagi kan. Kalau swasta ini kita langsung masuk diterima, ngerti kan? Langsung masuk diterima kalau swasta. Kalau negeri pakai online dulu, kan baru aja nggak pakai online langsung datang baru terima. Pokoknya lingkungan ini dulu yang diutama ya kan sekarang. Apakah ibu pernah berpikir misalnya kayak mau dipindahkan ke sekolah negeri aja biar dia Udah saya cari, nggak ada yang ini dulu. SD 8 udah, SD Kedah udah, nggak ada bangku, penuh semua. Pikirnya kan mau dipindahkan hari itu, nggak ada bangku. Berarti karena kendala-kendala itu ya Bu. Berarti faktor utama kenapa mereka tidak sekolah negeri karena masalah biaya transportasi. Kemudian ketika mau memindahkan mereka sekolah nggak ada bangku alasan sekolahnya ya. Itu pun keliling aku 1 hari jalan ya, dari sini jalan ke sana jalan, terus jalan. Kan nggak ada naik beca, pikir-pikir aduh, jalan kaki keliling. Itulah orang ini bilang terakhirnya kan di belakang Pak Amin katanya ada sekolah katanya. Itu tempat kata ya. Bapak ini rupanya ada situ ya sekolahnya, nggak rame orang, nggak tahu. Ibu sudah aslinya dari mana sih Bu? Mila Mitarum. Mila Sigli ya. Sigli. Sudah berapa tahun merantau kemari? 7 tahun. Ini rumah sewa. Berapa sewa tahunannya? 6,5 juta per tahun. Urusan ayahnya. Itu urusan ayahnya. Nah, kalau Maulidin sendiri, Maulidin apa nih? Maulidin masih ingin sekolah nggak? Masih. Cita-citanya apa Maulidin? Nggak tahu, belum sekolah, nggak tahu cita-cita. Enggak, cita-cita. Kalau udah gede mau jadi apa? Apa? Haju. Tentara. Pengen jadi tentara. Selama sekolah pernah dapat ranking? Ranking berapa saja? Pernah ranking 3, kadang berapa? Dia pintar kata orang ya.
karena dia kalau nulis selalu 100 kalau di buku. Dan si abang dulu pun gitu juga, ranking 1, ranking 3, naik kelas makin udah besar jadi ranking terakhir dia kalau udah kelas 6. Dari kelas 1 dia tinggi-tinggi ranking, maksudnya ranking apa ya, bagus ya si abangnya. Maulidin selama tidak sekolah seperti sekarang ini apa kegiatan sehari-hari? Apa yang Maulidin lakukan? Kadang-kadang belajar baca buku komik. Melihat kawan-kawan sepermainan masih sekolah, apa yang kepikiran? Apakah memang Maulidin pernah pinjam buku mereka demi belajar atau memang rindu untuk sekolah? Gimana? Nggak tahu cerita ini. Kalau lihat kawan-kawan pakai baju sekolah, apa yang Maulidin pikirkan? Ada kepingin sekolah. ada. Terus kenapa tidak langsung pergi aja ke sekolah walaupun Nanti sampai sekolah. apa? Nggak berani karena nggak dibayar uang itu. Malu dia. Malu dikata-katain oleh temannya atau malu dikatain oleh gurunya? Nah tuh kelasnya aja masuk di mana? Kelas mana? Ya hari itu 2 hari dari hari sekolah nggak dikasih sekolah Medina ya, nggak bayar SPP gitu ya. Berarti nggak dibolehkan Jadi masuk. aku kalau datang ke sana kepala gurunya banyak kali ceramah, aku naik hitam, naik darah, jadi aku pening situ. Sampai aku bilang juga sama guru, aku bu bukan mau minta pre, aku bilang ini gini pokoknya nggak tahu lah. Gurunya Walaupun dia berprestasi, gurunya tetap nggak mempedulikan itu ya. nggak, Intinya bayar uang sekolah itu ya. bayar orang guru-guru ini kan honor semua situ untuk bayar orang itu katanya. Maulidin kalau seandainya bisa sekolah lagi, mau sekolah nggak? Sekalipun harus mulai dari kelas 1. Nggak, misalnya ini Maulidin sekolah lagi, tapi harus duduk dari kelas 1, mau nggak? Mau. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Atau maunya emang langsung kelas 4? Kelas 2 pun jadi ya, asal sekolah ya. Sama kawan-kawan Maulidin pernah cerita apa aja? Nggak ada. Jadi cuma main-main aja tiap hari. Selain main ada kegiatan apa? Ngaji atau apa? Ada lagi. Ngaji. Dekat sini berarti ngaji kamu. Oh. Kalau ngaji nggak perlu Pelihara bayar. ayam dia tuh. Kalau ngaji nggak perlu bayar berarti ya. Enggak, Berarti kalau sekolah aja. sekolah aja. Harapan ibu apa ke depan? Ya itulah harapannya, ingin anaknya bisa sekolah, bisa kayak orang-orang lah, biar bisa dapat kerja, nanti jangan kayak mamanya, kayak bapaknya ke laut, mamanya tukang nyuci ya kan. Kepingin anaknya jangan kayak mamanya lah, jangan kayak orang tua lah, biar kita bisa bantu mamanya nanti udah tua. Maulidin sendiri apa harapannya ke depan? Keinginan besarnya ke depan apa? Mau kerja atau mau jadi tentara pakai seragam dan sebagainya, apa harapannya? Nggak tahu. Nggak ada apa-apa. Yang tahu dia ayam tuh, mau nelur mak, mau ayam netas mak. Itu kan peliharaan Jadi, dia itu. Karena nggak ada kegiatan gitu ya Bu ya. Ayamnya kemudian dijual atau gimana? Ya kadang ya dijual juga, kalau ayam kate itu kecil-kecil udah ada yang orang beli ya kan. Dijual. Tuh sepeda aja udah rusak dua tuh nggak kebuat 50.000. Kadang-kadang duitnya ada untuk apa lain gitu. Berarti ada aja kebutuhan. Ada Bu, aja ya. kebutuhannya. Tapi Maulidin tetap mau sekolah ya. Bagaimana Bu? Kalau seandainya ada orang lain yang mau terima Maulidin seperti kakak demi dia sekolah. Dia katanya kemarin katanya mau dibiaya, tapi dia milih pesantren. Tapi ini belum ada berita, tengok nih. Oh, kemarin itu ada yang mau bantu ya Pak? Katanya ada yang mau bantu tempat umi ngaji dia, bilang kan.
Bilang Lidin belum gede jangan pesantren dulu, maksudnya SD aja itu dulu disambung kan, nanti kan dibayar sama orang itu biayanya kan semua. SMP nanti baru ini masuk pesantren. Aku bilang ini kok belum ada kabar pun. Baik, terima kasih. Nah, demikian kawan-kawan semua, Mbak. Jadi bagi kawan-kawan yang sampai hari ini masih bisa makan enak, masih bisa sekolah dengan baik, ya semoga jangan disia-siakan. Lihat seperti Maulidin, dia punya cita-cita menjadi seorang tentara, tapi dia yang seharusnya sudah kelas 4 sekolahnya tapi harus terhenti di kelas 2. Lagi-lagi karena masalah ekonomi. Padahal Aceh punya otonomi khusus, tapi masih sangat banyak masyarakat miskin sampai harus putus sekolah. Demikian kawan-kawan semua, jangan lupa untuk like, komen, dan share Aceh Good News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.